Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Rafiq Farida, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, kelas 134A, akan memaparkan tugas 1.4.A.8, koneksi antar materi modul 1.4. Fasilitator, Bapak Sutarji SPD, MPD. Pengajar praktek, Bapak Joko Purnomo SPD. Tujuan pembelajaran: 1. Calon guru penggerak, memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 2. Calon guru penggerak, dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi: pertama, merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul, yaitu modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Kemudian mengaitkan konsep budaya positif pada modul 1.4, dengan materi pada modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, prinsip perubahan sesuai dengan asas Trikon. Ketiga, yang berubah adalah budi pekerti. 3. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Kedua, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberi semangat. Dan ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dukungan. 4. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan harus holistik dan seimbang, yang akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti. Kedua, pendidikan berorientasi pada murid. Modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. Nilai guru penggerak: 1. Mandiri. 2. Reflektif. 3. Kolaboratif. 4. Berpihak pada murid. 5. Inovatif. Sedangkan peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak harus dapat mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi tersebut, dijabarkan melalui pendekatan inquiry apresiatif, dengan menggunakan tahapan Bagja. Sedangkan tahapan-tahapan Bagja antara lain: 1. Buat pertanyaan utama, Devin. 2. Ambil pelajaran, Discover. 3. Gali mimpi bersama, Dream. 4. Jabarkan rencana, Desain. 5. Atur eksekusi, Deliver. Modul 1.4, Budaya Positif. 1. Melalui paradigma perubahan dengan metode inquiry apresiatif. Berdasarkan tahapan Bagja, diharapkan dapat terwujud pembiasaan-pembiasaan positif, yang dikenal dengan budaya positif. 2. Budaya positif yang terbentuk, akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran di sekolah. 3. Budaya positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta, sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga dia akan lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Kesimpulan dari keterkaitan antar materi, mulai modul 1.1, hingga modul 1.4 di atas, yaitu: 1. Seorang guru penggerak harus mampu memahami dan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang telah disusunnya, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. 2. Visi akan tercipta apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan paradigma perubahan inquiry apresiatif, dengan menggunakan tahapan Bagja. 3. Melalui tahapan Bagja, diharapkan akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif, yang akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta, sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga dia akan lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Refleksi pemahaman modul 1.4, Budaya Positif.
Pertanyaan 1, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? 1. Disiplin positif. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan menjadi orang yang mereka inginkan. 2. Teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. 3. Teori motivasi. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu, pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 4. Hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan, dengan menciptakan identitas gagal. 5. Penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan, hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. 6. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu, pertama, pemberi hukuman. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. 7. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu: pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. 8. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan kelas, yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam pembuatan keyakinan kelas, sebaiknya berjumlah antara 3-7 prinsip atau keyakinan saja. 9. Segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu, pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya antara lain: 1. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yang harus diperhatikan oleh guru, ketika murid melakukan kesalahan. 2. Terdapat 5 posisi kontrol guru, dalam mendidik murid. 3. Dengan memahami kelima kebutuhan dasar manusia tersebut, guru harus mampu menempatkan posisinya sebagai manajer, dengan tujuan dapat memotivasi murid, untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, dan merubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Pertanyaan 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda, dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda, setelah mempelajari modul ini? 1. Setelah mempelajari modul 1.4, saya harus merubah cara berpikir saya, bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, beralih dari bentuk peraturan yang jumlahnya banyak, ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang jumlahnya 3-7 keyakinan saja. 2. Dalam menciptakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, harus melibatkan murid dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, agar menjadi kesepakatan bersama yang lebih berpihak pada murid. 3. Dalam menciptakan budaya positif, saya harus menanamkan kebajikan universal yang diyakini murid, agar menjadi motivasi intrinsik, untuk melakukan perubahan perilaku yang lebih baik. 4. Posisi kontrol yang saya terapkan, dari membuat merasa bersalah menjadi sebagai manajer, untuk memotivasi murid menjadi manusia yang mereka inginkan, dengan menghargai diri mereka sendiri, berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan menerapkan segitiga restitusi, untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Pertanyaan 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami, terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? 1. Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang berbenturan dengan budaya sekolah yang selama ini telah berlaku, yaitu dalam bentuk hukuman. Untuk menciptakan budaya positif di masa mendatang, saya perlu melakukan pendekatan khusus dengan cara mensosialisasikan hal ini kepada rekan guru sejawat, agar terwujud kelas atau sekolah yang aman dan nyaman, sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. 2.
Ketika menerapkan segitiga restitusi, murid menceritakan alasan melakukan kesalahannya dengan jujur, tanpa menghiraukan bentuk-bentuk konsekuensi yang akan diterimanya, dan dengan kesadaran dari dirinya sendiri, bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Pertanyaan 4, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? 1. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah, saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer, dan menerapkan praktek segitiga restitusi dalam menangani masalah indisipliner yang terjadi pada murid. 2. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi, dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan guru sejawat, agar dapat berkolaborasi dalam melakukan perubahan budaya positif, baik di dalam kelas maupun di sekolah. Pertanyaan 5, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? 1. Menurut saya, hal yang sudah baik dalam penerapan konsep budaya positif di sekolah saya adalah, mulai diterapkannya nilai-nilai kebajikan di sekolah, dalam rangka menciptakan budaya positif, meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal. 2. Sedangkan yang masih perlu diperbaiki adalah, terciptanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang melibatkan murid dan warga sekolah, untuk disepakati bersama. 3. Hal yang perlu diperbaiki adalah, posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan merasa bersalah, dirubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaan 6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai pembuat merasa bersalah, dan terkadang sebagai penghukum. Ironisnya, menurut saya, selama ini tindakan yang telah saya lakukan adalah benar, meskipun hasilnya terkadang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. 2. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, dengan menerapkan segitiga restitusi. 3. Ketika saya memposisikan diri sebagai manajer, saya merasa bangga melihat murid saya, yang lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Pertanyaan 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan, dan bagaimana Anda mempraktekkannya? 1. Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak sadar, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, meskipun baru pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah saja, dan belum sampai pada tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. 2. Saya belum menerapkan tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, karena selama ini, saya cenderung meminta murid untuk melakukan perbaikan kesalahannya, hanya berdasarkan cara saya sendiri, tanpa meminta pendapat atau cara yang diinginkan oleh murid. Pertanyaan 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari, dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? 1. Hal lain, yang menurut saya penting untuk dipelajari, dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah, adanya kolaborasi yang baik dari semua warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar, untuk menciptakan budaya positif tersebut. Dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan sejak dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, maka akan menjadikan pembiasaan-pembiasaan perilaku murid tersebut, hingga ke lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana, akan menunjang dalam terciptanya budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah. Demikian pemaparan tugas 1.4.A.8, tentang koneksi antar materi, modul 1.4. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan bagi sekolah saya di masa mendatang. Terima kasih, dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.